Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman sudah siap belajar? Kalau sudah siap, kita akan lanjut ke materi selanjutnya berkaitan ya pasti tentang mengenai pajak ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang pajak PPh pasal 22 yang berkaitan tentang ya teman-teman sudah belajar tentang ekspor dan impor ya. Ya, kali ini kalau teman-teman someday nanti kalau sudah punya entrepreneurship, udah punya usaha sekaliber internasional, kalian akan perlu dan akan praktik mengenai pasal PPh pasal PPh 22 ini. Oke. Karena ini berkaitan tentang pajak impor dan kegiatan-kegiatan lainnya. Apa saja sih? Oke. Kali ini kita akan ngebahas PPh pasal 22 ini dari beberapa poin. Yang pertama mengenai dasar pengaturan mengenai pemungutan PPh pasal 22, yang kedua adalah pemungutan PPh pasal 22 itu sendiri, terus yang ketiga mengenai besarnya, berapa sih besarnya pemungutan tersebut, dan yang keempat jenis barangnya yang tergolong barang mewah apa aja sih? Oke, dan yang kelima pasti contoh soal dan jawaban. Oke, yuk kita lanjut. Dasar peraturan pemungutan PPh pasal 22 ini diantaranya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oke, tentang PPh pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang melalui penerbitan Kementerian Menkyu RI nomor 92 garing PMK 03 garing 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menkeu nomor 253 PMK 03 2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Artinya, teman-teman, ini ada namanya perubahan aturan, perubahan tarif, perubahan besaran dari pemungutan itu sendiri karena ada perubahan dari tahun 2008 ke 2019 sehingga barang-barang yang tergolong mewah atau barang-barang yang mempunyai nilai impor itu memiliki perubahan-perubahan yang lumayan cukup signifikan. Seperti apa sih? Yuk kita lanjut. Nih, teman-teman, yang pertama adalah mengenai tentang Bank Devisa Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ini nih yang pemungut pajak ya. Yang kedua adalah Bendahara Pemerintah Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA. Yang ketiga adalah Bendahara Pengeluaran. Jelas berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Oke, ingat di bawah Kemenkeu ada namanya Direktorat Jenderal Pajak ya. Direktorat Jenderal termasuk ada di dalamnya ada Bea Cukai, ada Bank Devisa, ada Bendahara Pemerintah dan semuanya ini adalah pemungut yang wajib atau yang berhak yang bisa melakukan pemungutan PPh pasal 22. Oke, dan yang keempat ada kuasa pengguna anggaran. Jelas, ini adalah mengkuasakan. Contohnya apa? Pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Nah, kalau kuasa mengkuasakan pengguna anggaran, artinya kita bisa mengkuasakan yang ditunjuk salah satunya di bawah bendahara tersebut atau di bawah delegasi Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ditunjuk. Biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Ini teman-teman. Yang kelima adalah jelas BUMN, ya. Yang keenam ada industri dan eksportir, itu yang pemungut pajak juga. Berarti eksportir bisa berhak memungut pajak dong. Bisa dipungut nggak? Bisa. Kalau kita eksportir, ingat ada eksportir, ada importir. Kalau eksportir, kita mengirimkan dari dalam keluar. Kalau importir, nah kita menerima barang dari luar ke dalam. Nah, artinya apa? Oh, eksportir bisa memotong penggunaan pajak PPh pasal 2 jelas ketika dia memberikan invoice, memberikan tagihan itu beserta
PPh pasal 22-nya, sehingga cost-nya itu akan lebih mahal gitu. Jadi teman-teman kalau nanti sampai mau jual transaksi jual beli dengan luar negeri, tanyakan apakah sudah dipotong pajak apa belum. Sudah dipotong pajak apa belum? Oh belum, pajak ditanggung oleh importir. Wah, berarti importir berkewajiban harus membayar pajak tersebut. Atau oh ini sudah include dengan eksportir, itu lebih enak. Berarti cost-nya biasanya lebih mahal. Jadi kalau teman-teman punya harga yang murah, pastikan itu sudah memiliki atau sudah membayar teks apa belum. Itu teman-teman. Ya. Nah, yang ketujuh, industri atau badan usaha jelas yang melakukan pembelian komoditas tambahan batu bara, mineral logam bukan logam dari badan atau pribadi pemberian izin usaha pertambangan. Nah, ini kemarin makanya ada kegaduhan sedikit mengenai mengenai undang-undang undang-undang yang disahkan oleh DPR, bahwasanya ini diuntukkan kepada para pemegang pihak atau pengusaha. Ya, ini salah satunya. Ada pengurangan dari pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam dan yang lain selain logam, itu ada keringanan tarifnya, bukan menaikkan tarif, tapi ada beberapa keringanan dari tarif itu sendiri dan termasuk izinnya juga. Makanya terjadi terjadi demo besar-besaran bagi beberapa pihak yang mengetahui kelemahan dari undang-undang itu sendiri. Oke, terlepas itu kita tetap bahas lagi mengenai PPh pajak pasal 22 ini. Ya. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang besaran tarif pemungutan PPh pasal 22. Oke, yang menggunakan angka pengenal importir atau kita kenal dengan API, ya, 2,5% kali nilai impor. Kalau non API, ingat kalau ada API itu berarti angka pengenal impor, itu disingkat API. Kalau kita nggak punya API, itu nilainya akan lebih besar, 7,5% dari nilai impor. Dan yang tidak dikuasakan sama dengan 7,5% kali harga jual yang lalu. Wow, lumayan agak besar ternyata. Oke, ini yang kedua adalah atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, itu 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Itu dikenakan juga. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu kertas 0,1%, semen 0,25%, baja 0,3%, dikali DPP PPN tidak final ya, dan otomotif 0,45%. Guys, otomotif dikenakan tarif juga itu 0,45%. Ya, dari DPP PPN itu sendiri. Oke, lanjut. Ini besarnya tarif pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama adalah atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas sebagai berikut. Pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final, selain penyalur agen bersifat tidak final. Yang kedua adalah atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpul ditetapkan 0,25% dari harga pembelian. Dan kalau kita impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor. Oke, kalau kita impor barang-barang tersebut sampai kedelai, gandum, dan tepung terigu, itu teman-teman kita importir. Ya, bukan eksportir tapi importir. Ya, bagi para pengusahanya akan dikenakan tarif 0,5%. Dari apa? Dari nilai impor itu sendiri. Apalagi beras. Beras gimana? Kena nggak, Pak? Ya, kena. Berapa masuknya? Sama, 0,5%. Kalau kita punya API. Oke? Kalau kita punya API. Oke, lanjut. Nih. Kalau atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual 20 miliar, ya, kapal pesiar sejenisnya dengan harga jual lebih daripada 10 M, ya, miliar atau ember. Terus rumah beserta tanahnya yang harga jual atau pengalihannya lebih daripada 10 M, oke, dan luas bangunnya lebih daripada 500 meter persegi. Oke, ini udah harga 10 mm nih.
atau 500 meter persegi, ya ini di Jakarta udah luar biasa. Terus apartemen atau konsorsium dan sejenisnya, harga jual pengalihannya lebih daripada 10 M. Oke. Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Ingat nih, bermotor roda 4 pengangkutan pengangkutan orang kurang dari 10 orang, berupa sedan, jeep gitu. Terus SUV, oke. Multipurpose vehicle atau MPV kita kenal, minibus dan sejenisnya dengan harga jual dari 5 M dan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Itu dikenakan tarif 5% dari harga jual. Oke. Ini dikenakan tarif PPh pasal 22 sebesar 5%. Tidak termasuk PPN dan PPNBM. Jadi berapa dong Pak total? Ya. Nanti kita akan bahas di contoh kasus. Oke. Misalnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud di atas yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100%. Oke, dari tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP, ketentuan ini berlaku untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang bersifat tidak final. Artinya apa? Teman-teman, ketika teman-teman membayar PPh pasal 21 tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih daripada 100%. Berapa? 125%. Begitupun ini. Kalau kita tidak memiliki NPWP, kita akan dikenakan tarif lebih 25%, jadi hampir 125% dari nilai tersebut. Sehingga itulah pentingnya NPWP yang kita bahas di materi sebelumnya. Ya, karena NPWP merupakan identitas seperti kartu identitas penduduk. Kalau itu KTP, kalau NPWP itu kartu identitas kita atas aset dan kekayaan kita. Ya. Luar biasa pengaruh dari NPWP itu sendiri, sehingga pendapatan itu pengukurannya salah satunya dari pelaporan pajak nanti. Oke. Ini teman-teman, inilah jenis-jenis barang yang tergolong barang mewah. Yang pertama jelas memiliki pesawat terbang pribadi atau helikopter pribadi, ini barang mewah jelas. Atau rumah beserta tanahnya dengan harga jual yang harganya 30 M miliar atau lebih, luasnya 400 meter persegi atau 500 meter persegi dengan nilai 10 miliar lebih, atau kita memiliki kapal pesiar ya dan sejenisnya, atau kita memiliki apartemen, ada kondominium dan sejenisnya dengan harga jual pengalihannya lebih daripada 30 miliar atau luas bangunan lebih daripada 100 meter persegi. Itu termasuk barang-barang mewah. Dan ini nih, kalau kita memiliki kendaraan bermotor atau roda 4 ya, kendaraan bermotor roda 4, yang tadi kita punya SUV, kita punya MPV, kita punya mobil-mobil berkelas dan branded di situ dari harga mulai 2 miliar atas dan kapasitas silinder 3000 cc, itu termasuk barang mewah. Bahkan kalau kita memiliki Pak, kalau roda 2 bisa kena barang mewah nggak? Ya bisa juga kalau nilainya lebih daripada 300 juta dengan kapasitas 250 cc, makanya disebut moge, motor gede. Nah, itu termasuk barang mewah dan jelas pajaknya lumayan besar banget. Oke, tadi teman-teman ya, saya udah jelaskan tentang barang-barang mewah, dan barang-barang mewah ini semuanya kena tax yang more expensive ya, yang lebih mahal daripada biasanya. Oke, sekarang kita akan bahas nih contoh kalau kalian nanti punya usaha dan kita bermain impor dan ekspor impor ya, kira-kira berapa sih gitu ininya, cost-nya atau biaya pajak yang kita bayarkan. Nih, contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor. PTA mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai $500.000. Oke, 500.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK ya, tadi tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3%. Ingat ada garansi di situ ketika dalam pengiriman dari luar ke dalam. Oke. Dan harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur.
biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan ada 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar. Artinya kurs dolar pada saat itu, pada saat transaksi di kisaran 14.550 dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh pasal 2 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah yang pertama, teman-teman silakan dari nilai contoh ini, soal cerita ini teman-teman seperti biasa ada diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Teman-teman breakdown-kan dulu di situ dalam bentuk tabel, baru teman-teman supaya enak nge-breakdown-nya. Nih, tadi harga fakturnya berapa? 500.000. Oke, biaya asuransi tadi berapa? Hampir 3%. Kalikan 500.000 dolar sama dengan 15.000 dolar. Itu untuk asuransi saja. Asuransi barang ya, komoditinya. Terus biaya angkut dikenakan berapa tadi? 5%. Oke, 5% dari harga faktur. Oke, 5% dikalikan 500.000 US dollar sama dengan 25.000. Nah, baru kita kena dengan CF, cost, insurance, dan freight-nya itu tinggal tambahan dari harga faktur, insurance, dan freight-nya atau biaya angkutnya ditotalkan semua menjadi 540.000 US dollar. Oke, sekarang kita konversikan ini menjadi pada kurs pada saat itu sebesar 14.550 per dolar. Oke, dari 540.000 US dollar ini kalikan 14.550. Kalau kita rupiahkan sebesar 7.857 juta. Oke, lanjut. Ini ada biaya masuknya berapa? Biaya masuk nih, biaya masuk 10%. Oke, dari 7 miliar ini 785.700.000 rupiah dikalikan biaya masuk tambahan 6%, kalikan 7.857 juta sama dengan 471.420.000, sehingga nilai impornya berapa? Nilai impornya adalah pertambahan dari CIF-nya tadi, cost, insurance, freight-nya ditambah biaya masuk ditambah biaya masuk tambahan, atau ini rumusnya DEF, ini tinggal ditambahkan semua sama dengan 9.114.120.000. Oke, ini nilai impornya, guys. Ini nilai impornya dari total faktur tadi yang 500.000 US dollar. Wow, besar kan? Ya, itu nilai impor dari sebuah barang. Tidak sampai di situ, kita akan lihat apakah perusahaan tersebut memiliki API apa tidak. Kalau memiliki API berapa, Pak? Nah, inilah tarifnya. Kalau PTA tersebut memiliki API, angka pengenal impor, maka hitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut. Tarif PPh-nya adalah 2,5% dikali tadi berapa nilainya? Nilainya adalah 9 miliar dari nilai impor. Oke, nilai impornya adalah 9.114 juta. Oke. Nah, 2,5% kali 9.114.120 sehingga nilai tambahan kalau kita memiliki API adalah 227.853.000. Jadi selain 9 miliar, kita akan ditambahkan tarif lebih ya sebesar 227.853.000. 114.120 ditambah 227. Itulah nanti yang kita harus siapkan koceknya selaku perusahaan. Oke, itu kalau memiliki API. Kalau tidak memiliki API, berapa nilainya? Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya kalau kita tidak memiliki API itu 7,5% dari nilai impor, itu 3 kali lipat dari kalau kita memiliki API. Yap, 3 kali lipat ya, 7,5% kalikan 9 miliar sekian, hasilnya adalah 683.559.000. Wow. Itu 3 kali lipatnya dari kita memiliki API. Sehingga buat kamu yang nanti someday memiliki bisnis ekspor impor, teman-teman harus memiliki API supaya apa? Tidak dikenakan tarif lebih. Ya, paham? Simpel kan? Gampang, yang mesti nanti teman-teman mengikuti aja sesuai alurnya, sesuai urutannya. Dari mulai tadi nilai impor,
terus tadi ada CIF-nya, cost, insurance, dan freight-nya, di breakdown-kan semua. Kalau sudah memiliki dapat nilai impornya, baru kalikan dengan memiliki API apa tidak memiliki API. Oke. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, tugasnya adalah gampang, simple, hampir sama kayak tadi, teman-teman tinggal memasukkan saja. Kali ini PT ABC ya, tadi mengimpor barang langsung dari Amerika dengan harga 650.000 ya. Terus tadi biaya asuransinya 3% dan biaya angkutnya 5%, biaya masuknya 10% dan biaya masuk tambahnya 6%, hampir sama kayak tadi. Dan kurs rupiah pada saat itu adalah 14.350 dolar Amerika Serikat. Yang ditanyakan, nah ini nanti tinggal breakdown ya teman-teman. Angka-angka tersebut tinggal dimasukkan ke sini semua. Ya, kalau sudah masuk semua, baru nanti akan ditemukan nilai impornya. Kalau sudah ketemu nilai impornya, baru teman-teman nanti yang jadi pertanyaannya adalah, tolong hitungkan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Oke, yang kedua adalah nanti tinggal dihitungkan PPh pasal 22 jika tidak memiliki API. Oke, tidak memiliki API. Berapakah nilainya? Oke, yang pertama ditanyakannya adalah berapakah nilai impornya? Yang kedua, berapakah jika nilai jika tidak memiliki API? Oke, itu saja yang menjadi tugas teman-teman. Seperti biasa nanti jawabannya save as PDF dan upload di Google Classroom seperti biasa. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Keep healthy, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan kita ketemu lagi nanti minggu depan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.